Welcome to Pod Square, tempat di mana kita ngobrolin seputar lifestyle dan juga seputar cowok yang lo butuhin. Oke, dengan gua Randy di sini, Randy Hermawan sebagai host dan juga bro gua Dan saya sebagai Muharam Firdaus sebagai capster di sini. Capster di mana nih lebih tepatnya nih, Mas? Barber Square. Barber Square, Ya. teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di sini ya. Oke. Gimana kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik Baik, ya, ya. gitu. Biasanya kemarin Mas Fikri nih, sekarang Mas siapa? Mas Muharam. Mas Muharam. Ya. Manggilnya enaknya apa nih? Abang, Om, Om. Enggak lah ya. Panggil nama aja. Manggil apa? Mumu aja. Mu. Ya. Oke, Bang Mu. Bang Mu, kita ngobrolin apa nih enaknya nih? Seputar Seputar cowok boleh, lifestyle boleh, enaknya apa ya kira-kira ya? mungkin ke lifestyle aja kali ya. Apa? Ke lifestyle aja kali ya. Boleh. Lebih ke gaya-gaya rambut sini gitu. Gaya-gaya Mungkin rambut. potong-potongan mungkin ya. Oke, siap, boleh. Kita mulai dulu kayak misalkan di Barber Square itu biasanya potongan apa nih yang sering orang datang ke sini tuh? Kalau di sini sebenarnya orang-orang sini tuh nggak terlalu banyak ini ya, kayak model-model begitu. Nah. Kebanyakan sih rapi mungkin ya. Yang penting tuh potongan rapi, tipis gitu. Rapi tipis gitu. Jarang-jarang banget yang minta kayak model-model yang kayak taper pad atau pad atau apa segala macam, jarang-jarang. Karena kebanyakan di sini orang-orangnya emang orang-orang yang ini ya, nggak terlalu nggak Update seneng gitu. nggak terlalu gitu. Oh, Lebih yang ke- penting taunya tipis ya gitu. lebih ke sederhana dia mungkin. Nggak tahu namanya, lebih sederhana aja tipis. Ya. Gitu. Paling dia taunya taper lah atau fade ya, Ya, gitu. mungkin nggak seneng sama potongan yang agak mencolok. Itu Oke, aja mungkin. oke. Terus kalau menurut Masmu, Bang Mu apa enaknya ya? Bang Mu kali ya? Baku aja nggak apa-apa, atau Mumu aja nggak apa-apa sih. Oh, gitu, lebih santai lebih santai pengalaman. Oke, kalau Bang Mu misalkan rambut itu seberapa penting sih buat cowok gitu? Rambut tergantung orangnya juga sebenarnya ya. Nah, Kadang ada orang yang perhatian, oke. ada yang nggak juga nih. Gitu. Benar. Kalau seberapa penting banget. Penting banget Karena ya. rambut itu menunjang penampilan seseorang juga. Bisa Betul. karakter seseorang, pribadian seorang ya seperti itu. Oke, Bang Mu, tadi misalkan dia udah rapi, udah oke nih menurut dia gitu. Terhadap lingkungannya gimana ya? Sudut pandangnya orang yang rapi itu gitu. Terhadap lingkungan bagus mungkin ya, karena mungkin orang tuh kalau ngeliat orang rapi akan lebih dihargai. Lebih dihargai, Ya. benar. Karena nilai rapi juga penting ya untuk kita ya. Betul. Rapian itu penting untuk kita karena orang ngeliat kita kan berdasarkan kesan pertama kadang ya. Apalagi untuk menunjang karir juga bagus. Ya, apalagi kalau di potensinya. kerjaan punya posisi Betul. ya gitu ya. Kalau rambutnya nggak rapi ya apa dikata. Betul, betul, Gitu ya, betul, betul kan. Jadi sangat penting. Benar, sangat penting. Baik Mas, saya setuju banget sih. Penampilan itu emang sangat diperlukan, apalagi untuk kehidupan sehari-hari. Itu Betul. sangat diperlukan. Nah, tapi saya lihat ya, banyak cowok juga yang kadang itu nggak peduli banget sama penampilannya gitu. Iya. Nah, mungkin tips apa sih supaya kita kasih tahu nih teman-teman semua nih kalau misalkan perawatan rambut itu dan sebagainya itu penting gitu. Kayak produknya atau apa, stylenya gitu. Ya mungkin bisa dimulai dari kesadaran diri sendiri. Oke, ya. benar. Dimulai dari itu. Pertama kadang kita habis mandi kan kita menata rambut pelan-pelan gitu kan. Melihat nih rambut ini kelihatannya kok agak ini gitu, mungkin yang nggak berantakan atau Iya, rapi. betul. Dan ngelihat tampilan diri sendiri kayaknya udah nggak cocok, nggak bagus ya kan. Dan dimulai dari kesadaran diri sendiri, kemudian menata rambut, kan potong rambut, kemudian riset-riset produk gitu ya, buat memakai produk-produk yang cocok untuk rambut, untuk menunjang penampilannya sendiri juga. Betul. Ya mungkin itu sih. Itu aja ya. Iya. Biasanya produk-produk apa aja tuh dipakai buat cowok, khususnya rambut sih. Kalau buat cowok, mungkin kalau di kita ya di Barber Square ada pomade. Oh, di Barber clay, Square ada produk ya? Ada Nah. produk seperti clay. Ada clay. Ya. Nah. Clay itu bagus karena dia nggak terlalu strong dan dia nggak lepek buat rambut. Jadi Oh, buat beda. stylist rambut bagus. Beda sama pomade ya? Ada yang water base-nya juga. Nah kalau yang ini karena water base mungkin agak lepek dikit ya dan agak strong sedikit. Oke. Tuh, mungkin dua produk itu bisa digunakan buat menunjang penampilan diri sendiri. Tapi nggak semua tahu ya, kayak misalkan teman-teman di rumah yang jarang
ngeriset produk tuh, misalkan si powder itu cocoknya buat rambut apa, terus kayak clay itu buat potongan yang seperti apa, begitu juga pomade gitu. Ada nggak sih tipsnya gitu kalau memilih produk itu kayak gimana gitu? Ya kalau untuk produk berarti kan kita ngomongin style rambut ya, yang Oke, cocok benar, untuk style rambut, ya. Ada clay bagus buat rambut yang taper atau yang di fade. Taper, fade, macam Bagus kayak gitu juga, ya. ya. Atau mungkin untuk yang apa? Koma ya, koma juga bagus Koma buat hair. dibikin tekstur, Oke. buat stylishnya. Mm-mm. Mulai juga cocok sebetulnya. Mulai banyak ya berarti Iya, ya. jadi emang sebenarnya tergantung Orangnya dari ya, mau milih skill produk. stylishnya dia sendiri sih sebetulnya. Oh, iya. Iya, itu lebih berpengaruh. Itu sih banyak juga sih yang orang nggak bisa style juga gitu. Jadi cuma make-make doang gitu kan, tanpa tahu stylishnya bagus atau enggak nih gitu kan. Iya, Kadang cuma acak-acak aja gitu. Iya. Gitu. Kalau saya pribadi sih makanya clay karena emang dia kan kayak mudah dibersihin juga dibandingkan awalnya dulu saya pakai pomade kan. Tapi lebih kayak oily gitu kan. Lebih kayak berminyak banget Iya, gitu. kelihatannya agak lepek ya, nggak terlalu. Dan ya. saya juga pernah nyoba powder tuh Mas. Powder itu enak sih, cuma dia tuh kayak kita kan sering namanya muslim ya saya. Kebetulan saya muslim, saya wudhu ya langsung usap hilang gitu. Ribet lagi untuk apa namanya untuk saya untuk merapikan lagi kayak gitu sih. Oke, balik lagi nih Mas seputar gaya rambut. Menurut Masmu nih, gaya rambut itu menunjukkan karakter seseorang nggak sih? Berbicara soal karakter seseorang ya, mungkin bisa-bisa aja sih. Kayak termasuk yang sering kita dengar gitu ya, kalau orang-orang bilang kayak orang nih kalau potongan fade atau crop gitu, dia ini orangnya yang sederhana sama simpel. Oke, gitu. benar. Ada juga nih orangnya yang berani gitu, yang berani tampil beda, mungkin jiwanya agak bebas gitu, kelihatan agak nakal mungkin ya. Itu kayak potongan mulet masuknya. Tapi nggak nakal juga sebenarnya kan? Iya, itu balik lagi. Itu kan hanya oke. pandangan aja orang buat apa namanya bilang membaca karakter seorang itu persepsi orang aja. Persepsi orang aja. Balik lagi sama orangnya sendiri sih. Oke. Menarik. Tadi yang tampil beda itu saya juga pengen nih. Kayak misalkan rambut saya ini tampil beda nih. Soalnya kalau saya sharing pribadi nih Mas. Kayak saya kan potongannya biasanya kan quiff gitu. Potongannya apa low fade gitu. Saya pengen tuh kayak beda-beda. Kayak misalkan apa namanya yang potongan kayak Korea itu namanya apa Mas? Koma hair ya? Tublok atau koma hair. Ada koma hair atau French crop kan. Kira-kira saya mau potong itu tapi kayak nggak siap gitu. Gitu. Kalau saran Mas nih sebagai capster biasa gimana nyaranin ke customer gitu yang mungkin mau tampil beda tapi belum berani atau kayak gimana? Ya mungkin baik lagi untuk kepercayaan dirinya sendiri ya. Kita kan ngelihat orang ini mungkin dari dia minta potongan seperti ini misalkan kayak potongan pengen mulet dong bang gitu. Tapi kita ngelihat dari rambutnya, dari bentuk wajahnya atau bentuk kepalanya. Kalau menurut saya ini nggak cocok nih gitu buat mulet nih gitu kan. Tapi kalau emang dia mau aja, benar-benar mau, ya nggak apa-apa. Jadi bisa-bisa aja. Langsung digasin aja kalau kita sebagai capster ya. Kan sesuai kemauan customer juga kan. Gitu. Jadi baik lagi sama kepercayaan dirinya aja sih. Kepercayaan dirinya sendiri. Berani kan nih tampilnya dengan potongan yang kayak kayak bentuk wajah sama ininya nggak cocok nih gitu kan. Tapi emang sih kadang pandangan orang juga beda-beda sih ya. Nggak selalu kayak ngelihat untuk wajah atau ini nggak juga. Jadi tergantung dianya juga nih. Pede apa enggak nih buat tampil beda nih? Kalau gitu pede aja. gasin aja Gasin gitu. aja. Misalkan kayak kalau saya nih, oke, saya udah pede nih. Tapi saya minta saran dong Mas. Saya biasanya cukuran quiff gitu. Menurut Mas, kalau saya cocoknya gimana kira-kira? Potongan rambut apa nih? Kalau potongan ini mungkin dari muka saya dari muka ya. Mungkin bentuk kepala saya. Jangan ketawa gitu. Iya. Gimana? Jadi malu. Mungkin kalau ngelihat dari look, secara look mungkin kayaknya undercut cocok deh. Undercut, iya. Karena jangan ada ini ya, mungkin undercut yang agak naik ke atas, dibikin agak. Jadi dia kayak bentuknya square ya. Ya, agak ada ininya agak atas sedikit, bawahnya dikit. Gitu. Jadi nggak ada apa namanya? Ya kayak terlalu bawah kayak lopet begitu kan. Agak kelihatan ini ya kayak mangkok atau gimana gitu ya potongannya. Mungkin itu cocok undercut sih.
Selain itu, yang tampil beda lagi gitu. Mulet nggak cocok saya ya. Mulet rambutnya kurang. Kurang ya? Kurang. Belakangnya nggak ada nih. Oh gitu. Berarti harus ada step lagi untuk manjangin rambut dulu gitu. Harus. Oke, Karena berarti syarat gitu ya. wajibnya mulet itu, ya kan, biar kelihatan mulet ya minimal harus ada panjang ininya ke belakangnya rambutnya. Oke, berarti untuk para penonton misalkan mau berubah rambut, selain percaya diri juga harus manjangin dulu mungkin rambutnya kayak Ya, gitu sih. betul. Bener nggak? Iya, betul, Oke. betul. Oke Mas Mu, sebelum kita ke closing nih ada satu pertanyaan lagi sih menurut aku nih. Ada kelihatan nggak sih Mas, misalkan orang yang rutin potong rambut sama yang nggak sering potong rambut pas datang gitu? Kelihatan nggak sih bedanya di mana kayak gitu? Pasti kelihatan sih ya. Orang yang rutin potong rambut, itu rambutnya tuh pasti akan kelihatan bekas potongannya. Jadi Oh, tumbuhnya nggak oke. menutupin bekas potongannya gitu. Pasti ada aja gitu. Misalkan dia orang ini rutin potong rambut, kayak misalkan model fade dia bikin atau apa, itu pasti kelihatan. Orang yang rutin Kelihatan. potong rambut tuh pasti kelihatan. Kelihatan dari teksturnya apa habis potongnya itu pasti kelihatan dia. Sementara orang yang jarang-jarang potong rambut ketutup. Oh gitu. Ya, mungkin Kayak udah rambutnya nggak ada karena gradasinya juga ya? gradasinya juga udah hilang. Udah hilang. Karena jarang banget potong rambut itu kan, jarang betul. banget rapi lah gitu. Tapi biasanya potong rambut itu bagusnya 2 minggu sekali kah, sebulan atau sesuai kebutuhan aja? Mungkin sesuai kebutuhan aja. Sesuai kebutuhan aja. Lebih bagus sesuai kebutuhan aja. Kalau dia maunya rapi ya mungkin bisa 2 minggu Ya, sekali atau betul. sebulan ya, sebulan Betul. sekali kayak gitu aja. Oke, kita mungkin mau closing aja nih. Ada nggak sih tips-tips dari Mas Mu nih untuk teman-teman barber square di sini terkait masalah stylist kah atau potongan rambut atau apapun itu? Silakan, boleh. Jadi untuk penonton setiap Pod Square, tipsnya adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa menjaga penampilan itu sangatlah penting ya. Betul banget. Terutama dalam hal menunjang karir juga sangat berpengaruh. Betul. Dengan penampilan yang rapi, yang elegan, orang mungkin akan lebih menghargai kita. Benar. Jadi, jangan lupa untuk tetap menjaga penampilan agar menarik dan jangan lupa datang ke Barber Square Grand Miss. Mungkin itu aja sih mas tipsnya dari saya. Keren banget itu tips dari Mas Mu. Ya. Oke, jangan lupa ya. Mungkin ini aja ya. Nanti kita ketemu lagi di Pod Square selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, juga aktifin loncengnya gitu. Oke. Dah, itu aja kita see you ke penonton Pod Square. See See you next time. Oke, thank you Mas. Gimana Mas? Aman ya?